video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menerapkan strategi branding. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih itu strategi branding. Strategi branding adalah cara perusahaan dalam membantu konsumen memahami, mengatur, dan mengingat produk atau layanan perusahaan di pikiran mereka. Dalam mengembangkan strategi branding ini, ada dua alat yang bisa digunakan, yang kita sebut sebagai strategic tools, yaitu brand product matrix dan brand hierarchy. Brand product matrix adalah sebuah alat yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara brand dan produk-produk yang dihasilkannya, di mana dalam sebuah matriks akan terdiri dari baris dan kolom, di mana baris akan berisikan brand atau merek yang ada di pasaran saat ini, dan bagian kolom akan berisikan produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing brand tersebut. Matriks ini dapat membantu pemasar untuk menganalisis merek saat ini dan dapat dengan mudah mengeksplorasi peluang lain untuk memperluas jangkauan produk dan juga mengembangkan strategi pemasaran. Ini adalah contoh brand product matrix dari Unilever, di mana pada bagian baris kita dapat melihat merek-merek atau brand yang sedang berkembang di pasaran saat ini atau sudah diketahui oleh masyarakat. Dan di bagian kolom terdapat jenis-jenis produk yang dihasilkan, di mana kemudian pemasar perlu melakukan kajian ulang dan checklist terkait produk apa saja yang sudah bisa dihasilkan dan dipasarkan oleh brand-brand tertentu, sehingga pemasar dapat melihat lebih luas apakah ada kemungkinan untuk mengembangkan jenis produk dari merek-merek tertentu. Tools yang kedua yaitu brand hierarchy. Brand hierarchy adalah ringkasan dari brand strategi dengan menampilkan jumlah serta sifat alamiah dan perbedaan brand elemen dari produk-produk perusahaan. Branding strategi atau branding arsitektur ini adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan submerek kepada konsumen, di mana di dalamnya sangat perlu diperhatikan mengenai identitas merek, bagaimana ciri khas produk, dan juga siapa audiens yang tepat untuk ditargetkan. Peran dari brand arsitektur ini yang pertama yaitu clarify atau memperjelas yang menghasilkan brand awareness, di mana brand arsitektur akan meningkatkan kesadaran merek dan pemahaman konsumen, mengkomunikasikan kesamaan dan perbedaan merek. Yang kedua yaitu motivate atau memotivasi, sehingga menghasilkan brand image, di mana memaksimalkan transfer ekuitas ke atau dari merek produk ke individu atau meningkatkan kemungkinan pembelian berulang. Apabila suatu produk memiliki brand image yang baik dan memiliki unsur yang dapat memotivasi konsumen untuk membeli produk tersebut, maka kemungkinan pembelian berulang tersebut akan sangat mudah didapatkan oleh perusahaan. Ada beberapa definisi penting yang harus dipahami dalam sebuah branding. Yang pertama yaitu product line. Product line adalah produk yang memiliki relasi secara fungsionalitas, target pasar, serta kisaran harga yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu line produk dan tiap produk dalam satu line ini dapat dijual secara terpisah. Yang kedua yaitu product mix. Product mix atau yang bisa disebut juga dengan produk bauran adalah total keseluruhan dari daftar produk atau product line sebuah perusahaan yang ditawarkan kepada konsumen. Artinya, product mix ini adalah gabungan dari semua jenis produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu brand mix. Brand mix adalah strategi perusahaan dengan menggunakan dua atau lebih nama merek ke pasaran dengan produk yang sama untuk audiens yang berbeda. Artinya, perusahaan akan membuat lebih dari satu brand untuk menghasilkan produk yang sama
dengan segmentasi pasar yang berbeda-beda. Pada contohnya, Toyota memperkenalkan Lexus untuk memasuki pasar mobil yang menawarkan kemewahan, di mana Toyota pada brandingnya berfokus pada keluarga yang membutuhkan kendaraan yang handal namun ekonomis yang dapat membantu mereka mencapai segala tempat dalam jadwal sibuk mereka. Artinya, dua brand dari perusahaan yang sama ini memiliki cara branding yang berbeda. Dengan jenis produk yang sama, tetapi target pasar yang berbeda. Selanjutnya, mengetahui seberapa luas dari branding strategi ini berpengaruh terhadap produk perusahaan. Yang untuk mengetahui hal itu, kita juga harus mengetahui seberapa luas produk mix ini dapat terjual di pasaran. Di mana hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor-faktor yang ada di pasaran, faktor kategori produk, dan juga faktor lingkungan tempat pemasaran produk perusahaan. Yang selanjutnya yaitu melihat seberapa dalamnya produk mix ini dengan memeriksa presentasi penjualan dan keuntungan yang disumbangkan oleh setiap item dalam lini produk. Kemudian memutuskan untuk menambah panjang lini produk dengan menambahkan varian atau item baru. Jika tadi berbicara tentang seberapa luas, sekarang kita berbicara tentang seberapa dalamnya dari branding strategi perusahaan. Dengan melihat jumlah dan sifat berbagai merek yang dipasarkan dalam kelas produk yang dijual oleh perusahaan. Alasannya adalah untuk mengejar segmen pasar yang berbeda, saluran distribusi yang berbeda, atau batas geografis yang berbeda, sehingga dapat memaksimalkan cakupan pasar dan meminimalkan tumpang tindih merek. Designing a brand portfolio. Prinsip dasar dalam merancang portfolio dari sebuah merek adalah memaksimalkan cakupan pasar sehingga tidak ada calon pelanggan yang diabaikan. Meminimalkan merek yang tumpang tindih sehingga merek tidak bersaing di antara mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan dari pelanggan yang sama. Brand roles in the portfolio terdiri dari flanker, sapi perah, level pemula kelas bawah, dan merek bergengsi kelas atas. Brand hierarchy adalah suatu cara untuk meringkas strategi branding dengan menampilkan jumlah dan sifat elemen merek yang umum dan khas di seluruh produk perusahaan, serta mengungkapkan urutan eksplisit dari elemen merek. Brand hierarki juga sarana yang berguna untuk menggambarkan strategi branding perusahaan secara grafis. Berikut adalah pohon hierarki dari sebuah merek yaitu Toyota. Brand hierarchy levels terdiri dari corporate brand, family brand, individual brand, dan modifier. Corporate brand equity atau ekuitas merek perusahaan terjadi ketika konstituen yang relevan memegang asosiasi yang kuat, menguntungkan, dan unik tentang merek perusahaan dalam ingatan, serta mencakup berbagai asosiasi yang jauh lebih luas daripada merek produk. Lalu, family brand atau merek keluarga adalah sebuah merek yang diterapkan di berbagai kategori produk. Sebuah cara yang efisien untuk menghubungkan asosiasi umum ke banyak produk tetapi berbeda. Individual brand. Individual brand atau merek individu pada dasarnya terbatas pada satu kategori produk yang diciptakan dengan beberapa elemen perbedaan, di mana produk mungkin berbeda dalam kemasan, model, rasa, dan semacamnya. Singkatnya, individual brand adalah memberi merek berbeda pada produk baru guna membidik segmen pasar yang berbeda, seperti pada deterjen Surf dan juga Rinso, yang keduanya sebenarnya sama-sama produk dari Unilever. Dengan merek individu, merek dan kegiatan pemasaran pendukungnya dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pasar atau sasaran tertentu.
Jadi, jika satu merek gagal, resiko terhadap merek lain akan kecil. Namun, menciptakan merek individual dinilai sangat sulit, rumit, dan juga mahal. Modifier. Modifier adalah sebuah sarana untuk perusahaan dapat menunjukkan item atau tipe, kemudian juga model atau versi tertentu dari suatu produk. Hal ini dapat menandakan adanya perbaikan atau perbedaan terhadap merek yang terkait dengan faktor-faktor seperti tingkat kualitas, atribut, dan juga fungsi dari produk yang dihasilkan perusahaan. Hal ini dapat membantu membuat produk lebih mudah dipahami dan juga relevan bagi konsumen. Selain itu, melakukan modifier juga dapat membuat sebuah brand menjadi memiliki merek dagang yang kuat jika memang dapat mengembangkan asosiasi yang unik dengan merek induk mereka sendiri. Corporate Image Dimensions. Berikut beberapa poin hal yang kemungkinan besar memiliki pengaruh terhadap corporate image atau image dari merek perusahaan yang juga dapat mempengaruhi ekuitas merek itu sendiri. Di antaranya, yang pertama ada corporate product attributes, benefit, or attitudes. Sebuah perusahaan dapat membangkitkan citra atau dimensi image perusahaan yang kuat dengan memanfaatkan atribut produk, jenis pengguna, situasi penggunaan, atau penilaian keseluruhan pada para pengguna atau konsumen. Citra dari perusahaan yang berkualitas tinggi dapat menciptakan persepsi konsumen bahwa perusahaan membuat produk dengan kualitas yang terbaik. Citra perusahaan yang inovatif juga dapat menciptakan persepsi konsumen tentang perusahaan sebagai pengembangan program pemasaran baru dan unik, terutama yang berkaitan dengan pengenalan atau peningkatan produk. Strategi citra yang berbeda dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan dan menguntungkan perusahaan dengan meningkatkan penerimaan perluasan merek. Kemudian ada people and relationship. People and relationship ini berbicara tentang bagaimana sifat-sifat yang ditunjukkan oleh karyawan akan secara langsung mempengaruhi konsumen tentang penilaiannya terhadap produk yang dibuat perusahaan atau tentang layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumennya. Asosiasi citra perusahaan yang berfokus pada pelanggan dapat menciptakan persepsi konsumen tentang perusahaan yang responsif dan peduli terhadap pelanggannya. Yang ketiga ada values and programs. Citra perusahaan mungkin mencerminkan nilai dan program perusahaan yang tidak selalu berhubungan langsung dengan produk. Sebuah asosiasi citra perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial menggambarkan perusahaan sebagai sebuah organisasi yang berkontribusi terhadap program masyarakat sekitar, pendukung kegiatan seni dan sosial, dan umumnya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, sebuah asosiasi citra perusahaan yang peduli lingkungan memproyeksikan sebuah perusahaan tidak hanya fokus memproduksi barang dan jasa saja, namun perusahaan juga melindungi atau memperbaiki lingkungan. Seperti misalnya menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam setiap proses produksinya atau mengatur pembuangan limbah hasil sisa produksinya. Dan yang terakhir ada corporate credibility. Corporate credibility ini mengukur sejauh mana konsumen percaya bahwa perusahaan dapat merancang dan memberikan produk dan layanan yang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Ini adalah reputasi perusahaan di pasar. Dan hal ini tergantung pada keahlian perusahaan, kepercayaan perusahaan, dan bagaimana perusahaan disukai oleh konsumennya. Brand Hierarchy Decisions.
Hierarki merek atau brand hierarki adalah suatu ringkasan dari brand strategi dengan menampilkan jumlah dan sifat alamiah dan juga perbedaan brand elemen dari produk-produk perusahaan. Brand hierarchy decisions atau keputusan brand hierarki adalah keputusan yang menyangkut apakah setiap produk perlu diberi merek sendiri atau hanya menggunakan corporate brand saja. Untuk menentukan keputusan tersebut, perusahaan harus memperhatikan beberapa poin berikut, yakni yang pertama, tingkat level hierarki yang akan digunakan secara umum. Yang kedua, bagaimana elemen merek dari berbagai tingkat hierarki digabungkan untuk satu produk tertentu. Yang ketiga, bagaimana cara satu elemen merek dapat terhubung ke beberapa produk. Yang keempat, kesadaran merek dan citra yang diinginkan di setiap level hierarki yang ada. Number of hierarchy levels. Sebuah tingkatan merek memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tentang produknya. Pada tingkat yang lebih rendah, hal ini memungkinkan fleksibilitas perusahaan dalam mengkomunikasikan keunikan produknya. Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi, merupakan cara yang ekonomis bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi umum dan juga menyediakan sinergi bagi perusahaan terhadap produknya. Terdapat dua prinsip di dalamnya, yakni yang pertama ada principle of simplicity atau prinsip kesederhanaan. Prinsip ini berdasarkan kebutuhan untuk memberikan informasi branding dalam jumlah yang tepat kepada konsumen. Jumlah level yang diinginkan tergantung pada kompleksitas lini atau bauran produk. Semakin tinggi kompleksitasnya, maka semakin banyak levelnya. Yang kedua ada principle of clarity atau prinsip kejelasan. Prinsip ini adalah di mana ketika lebih dari 3 tingkat nama merek diperlukan. Lebih baik memperkenalkan beberapa merek keluarga dan memperluas kedalaman strategi merek untuk menghindari kebingungan konsumen. Level of awareness and associations. Kita akan berbicara tentang tingkat kesadaran dan asosiasi, di mana di dalamnya terdapat dua prinsip, yakni Principle of relevance atau prinsip relevansi. Principle of relevance atau prinsip relevansi yakni berdasarkan pada keunggulan efisiensi dan juga ekonomi. Asosiasi yang relevan dengan sebanyak mungkin merek yang bersarang di tingkat bawahnya harus dibuat, terutama di tingkat merek korporat atau keluarga. Yang kedua ada principle of differentiation atau prinsip diferensiasi. Prinsip ini berdasarkan pada kerugian redundansi. Merek harus dibedakan pada tingkat yang sama sebanyak mungkin. Selain itu, tidak semua produk harus menerima penekanan yang sama pada tingkat hierarki manapun. Produk unggulan sama dengan produk yang paling mewakili merek kepada konsumen, dan seringkali merupakan produk pertama yang membuat merek terkenal, produk dengan penjualan terbaik yang diterima secara luas, atau produk yang sangat dikagumi. Linking brands at different levels. Dalam menggabungkan elemen merek dari berbagai tingkat yang berbeda, di dalamnya terdapat satu prinsip, yakni Principle of Prominence. Principle of Prominence atau prinsip keunggulan menunjukkan bahwa keunggulan relatif dari elemen merek menentukan mana yang menjadi yang utama dan mana yang sekunder. Hal ini tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah pemesanan, ukuran, dan juga penampilan dari produk itu sendiri. Pembahasan kita selanjutnya yaitu linking brand across the products, atau menghubungkan merek di seluruh produk.
Principle of commonality menyatakan bahwa semakin banyak elemen umum yang dimiliki oleh produk, semakin kuat keterkaitannya. Contohnya McDonald menggunakan logo huruf M berwarna kuning untuk memberi nama di setiap produknya. Kemudian Donna Karan dan Calvin Klein menggunakan inisial huruf mereka untuk menandai setiap produk. Kemudian Nike menempatkan logonya yang sangat menonjol pada setiap produk. Selanjutnya yaitu Brand Architecture Guidelines. Penting untuk menetapkan aturan dan konsisten, tetapi pada saat yang sama harus fleksibel dan kreatif. Solusi terbaik untuk tantangan arsitektur merek belum ditemukan, dan biasanya strategi hibrida sering kali berlaku di dalam perusahaan untuk menghadapi kompetitor dan perilaku konsumen yang berubah-ubah. Oleh karena itu diperlukan pedoman atau guideline arsitektur merek, yaitu pertama, mengadopsi fokus pelanggan yang kuat. Kenali perilaku pelanggan, apa yang diketahui dan diinginkan oleh mereka. Selanjutnya, buat platform merek yang luas dan kuat. Hindari overbranding dan memiliki terlalu banyak merek. Selanjutnya, secara selektif menggunakan submerek yang dapat mengkomunikasikan keterkaitan dan kekhasan dan merupakan sarana untuk melengkapi dan memperkuat merek. Yang terakhir yaitu memperluas merek secara selektif. Perluasan harus membangun ekuitas merek yang baru dan meningkatkan ekuitas yang ada. Pembahasan selanjutnya yaitu Corporate Brand Campaign atau kampanye brand perusahaan. Branding perusahaan mengacu pada citra atau identitas perusahaan. Merek perusahaan biasanya mewakili nilai, suara, dan pesan merek. Profesional pemasaran sering membangun merek perusahaan untuk menunjukkan bagaimana mereka dipandang oleh konsumen. Kampanye pemasaran merek yang efektif mencakup inisiatif khusus yang unik untuk bisnis tertentu. Ada beberapa tujuan yang dimiliki oleh semua strategi pemasaran merek yang sukses, yaitu pertama, membangun kesadaran terhadap perusahaan dan sifat bisnisnya. Kemudian, menciptakan sikap dan persepsi yang baik tentang kredibilitas perusahaan. Menghubungkan keyakinan yang dapat dimanfaatkan oleh pemasaran, khusus produk. Selanjutnya, buat kesan yang baik pada komunitas keuangan. Memotivasi karyawan dan menarik kandidat yang lebih baik. Yang terakhir yaitu mempengaruhi opini publik tentang suatu masalah. Selanjutnya, using cost marketing to build brand equity. Menggunakan cost marketing untuk membangun ekuitas merek. Cost marketing biasanya melibatkan kolaborasi antara pelaku bisnis dan organisasi nirlaba, yaitu penerapan aktivitas pemasaran yang dicirikan oleh tawaran dari perusahaan untuk menyumbangkan jumlah tertentu untuk tujuan sosial kepada organisasi non-profit. Dalam hal ini, pebisnis harus tahu bahwa konsumen peduli dengan dampaknya terhadap masyarakat. Konsumen mengharapkan mereka untuk bertanggung jawab secara sosial. Kampanye cost marketing yang sukses dapat membawa banyak manfaat, mulai dari menghasilkan prospek baru hingga menciptakan loyalitas dan kepercayaan di antara pelanggan. Advantages of cost marketing atau keuntungan dari cost marketing yaitu membangun kesadaran merek, meningkatkan citra merek, membangun kredibilitas merek, membangkitkan perasaan terhadap merek, menciptakan rasa komunitas merek, dan menimbulkan keterlibatan merek. Selanjutnya yaitu green marketing. Selain peduli dengan dampak sosial, konsumen biasanya juga peduli terhadap dampak lingkungan. Hal ini bisa kita lihat misalnya pada cost marketing yang secara khusus memberikan perhatian terhadap lingkungan. Kemudian, ledakan produk ramah lingkungan dan program pemasaran yang saat ini banyak sekali digalakkan. Pembahasan terakhir yaitu Crisis Marketing Guideline atau pedoman pemasaran saat menghadapi krisis. Dalam menghadapi krisis, ada dua kunci untuk mengelola krisis secara efektif.
yaitu bahwa perusahaan harus cepat dan harus bersungguh-sungguh. Contohnya yang terjadi saat ini, yaitu bagaimana perusahaan harus menghadapi krisis karena pandemi COVID dan bagaimana melakukan adaptasi setelahnya dengan cepat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.